Assalamualaikum sahabat Panunggu Kampuang. Di video kali ini kami akan menceritakan legenda Malin Kundang. Semoga sahabat semua suka. Selamat menyaksikan. Cerita Malin Kundang, si anak durhaka. Cerita ini dikutip dari buku cerita rakyat Nusantara terpopuler sepanjang masa, karya penulis Faulia Rahma. Dahulu di sebuah dusun nelayan, tepatnya di pantai air manis, Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibundanya, Mandeh Rubayah. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak semata wayangnya itu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tapi sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan, hingga suatu ketika saat Malin beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang. Dengan harapan nantinya saat kembali ke kampung halaman, ia sudah menjadi saudagar kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tekadnya semakin kuat, Malin meminta izin kepada ibundanya. Mandeh Rubayah sempat tidak setuju dengan keinginan anaknya, tetapi karena Malin terus mendesak akhirnya ia mengizinkan. "Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini nak," pesan dari ibunya. Lalu Malin menjawab, "Ibu dan kampung ini adalah segalanya bagiku," sembari melangkah menaiki kapal. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai. Selain karena ia sangat rajin dan selalu siap menolong, ia juga seorang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu, kini Malin telah menjadi seorang nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistri salah seorang putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya sampai kepada ibunda Malin. Setiap hari Mandeh Rubayah menyempatkan diri pergi ke dermaga dan berharap bisa bertemu putranya. Singkat cerita, Malin Kundang kembali ke kampung halaman. Suatu ketika, sampailah kapal mereka di kampung tempat Malin dulu dibesarkan. Malin Kundang pun turun dari kapal, kemudian disambut oleh ibundanya. "Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar?" katanya sambil memeluk Malin. Malin Kundang justru malah segera melepaskan pelukan tersebut dan mendorong ibundanya hingga terjatuh. "Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku," kata Malin kepada ibunya. Malin berpura-pura tidak mengenal ibunya, karena malu melihat ibunya yang sudah tua dan memakai baju lusuh dan robek. "Wanita itu ibumu?" tanya istri Malin. "Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku," sahut Malin. Melihat tingkah Malin yang congkak di depan istrinya, Mandeh Rubayah sangat sakit hati. Ia melihat kapal anaknya yang bertolak dari pantai, sambil berdoa dalam hatinya agar Tuhan menghukum anaknya. Badai besar kemudian menerjang kapal Malin Kundang sampai seluruh isinya hancur berhamburan. Ternyata serpihan kapal ini berubah menjadi batu karang, termasuk sosok Malin Kundang yang sedang bersimpuh. Demikianlah cerita singkat legenda Malin Kundang. Sampai sekarang kita masih bisa melihat bukti legenda ini di pantai air manis Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton. Hikmah yang dapat kita ambil dari legenda ini ialah, seberapa rendah pun pandangan orang kepada orang tuamu, maka kamu sebagai anak harus tetap menghargai, mengasihi, menghormati, dan membahagiakan mereka. Bila sahabat semua suka dengan konten ini, dukung kami dengan cara klik subscribe dan bagikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Panunggu Kampuang, channelnya Urang Minang.